Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang matriks dan operasinya. Untuk pembahasan dari materi matriks itu sendiri, kita akan lihat beberapa hal untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang matriks dan jenisnya. Kemudian yang kedua kita akan bahas juga tentang operasi matriksnya. Nah, kemudian untuk operasi baris elemen thread dan matriks inverse, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk yang pertama, kita masuk ke definisi dari matriks itu sendiri. Em, apa itu matriks? Matriks merupakan suatu kumpulan sebenarnya, atau boleh dikatakan sebagai suatu kumpulan angka-angka atau huruf yang dibentuk dalam atau disusun dalam bentuk baris dan kolom. Begitu ya. Nah, boleh juga didefinisikan sebagai sebuah susunan bilangan berbentuk persegi panjang gitu, karena nanti sebenarnya tadi unsur-unsur atau angka-angka atau huruf-huruf yang disusun dalam sebuah baris dan kolom itu akan membentuk suatu persegi panjang juga begitu. Nah, unsur-unsur yang tadi saya sebutkan dalam matriks itu disebut dengan entry. Jadi bisa dikatakan sebagai unsur, boleh juga elemen, boleh juga entry begitu. Nah, entry-nya itu contoh misalkan entry A, I, J, berarti nanti ini adalah unsur A yang terletak pada I baris dan J kolom. Biasanya memang baris itu simbolkan dengan I, dengan kolomnya adalah J. Ada juga penulisannya adalah dengan M dan N, sama saja. Jadi M itu menunjukkan baris dan N-nya adalah menunjukkan kolomnya, banyak kolomnya. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke ukuran dari matriks. Nah, ukuran matriks itu ditentukan oleh banyaknya baris juga banyaknya kolom. Sehingga kalau misalkan ada suatu matriks barisnya 5, kolomnya 4, maka ukuran matriksnya itu adalah 5 kali 4. Atau kalau barisnya itu dalam bentuk M dan kolomnya dalam bentuk N, maka ukuran matriksnya itu adalah M kali N. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya misalkan seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk notasi matriks itu sendiri, penulisannya itu dalam bentuk huruf A, gitu ya. Jadi nanti ada matriks A, nanti ukurannya bagaimana? Ukurannya itu M kali N, M menyatakan baris, N-nya menyatakan banyaknya kolom. Nah, ukuran matriks inilah yang disebut dengan orde. Jadi kalau misalkan di sini, ordenya apa? Ordenya itu adalah M kali N, banyaknya baris kali banyaknya kolom. Mana yang disebut baris? Yang disebut baris itu adalah yang urutan A11, A12 sampai A1N. Ini adalah baris. Ini baris pertama gitu. Jadi ini baris pertama. Sedangkan kalau ini berarti baris kedua. Sedangkan kalau kolom berarti adalah warna kuning ini gitu ya. Untuk dikasih warna kuning, ini adalah kolom. Kolom keberapa? Berarti ini adalah kolom kedua. Kalau ini berarti kolom pertama. Nah, selanjutnya ada juga AMN. AMN itu mirip dengan AIJ ya. Jadi nanti unsur matriks yang terletak pada baris ke M, kolom ke N, begitu seperti itu ya. Ini kalau kita bicara tentang notasi matriks, kemudian unsur-unsur dari matriks itu sendiri. Nah, kita masuk ke pengertian bahwa apabila ada dua buah matriks, kita katakan matriks A dan B, itu dikatakan memiliki ukuran sama jika dan hanya jika dia memenuhi bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Dengan kata lain, setiap unsur yang seletaknya dia harus sama. Berarti unsur di matriks A di baris ke I kolom ke J harus sama dengan unsur yang terletak di baris ke I dan kolom ke J di matriks B itu sendiri. Maka dikatakan matriks A itu sama dengan matriks B begitu. Jadi kalau misalkan kita contohnya misalkan apa ya? Misalkan ada matriks, misalkan 1, 2, 3, 4, maka ini matriks A, maka ketika disamakan dengan matriks B, misalkan kita memiliki matriks B, maka matriks B juga misalkan berapakah matriks B? Matriks B juga anggotanya pasti 1, 2, 3 dan 4 gitu. Si matriks B itu kenapa? Karena dia adalah sama ketika dikatakan matriks A sama dengan matriks B. Jadi unsur-unsur yang terletak, contoh misalkan unsur baris pertama, kolom pertama, itu sama dengan baris pertama, kolom pertama di matriks B. Begitu.
Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada yang disebut dengan matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang itu adalah matriks di mana untuk ukuran yang mendatar atau horizontal dan yang vertikalnya itu tidak sama. Baris dan kolomnya jumlahnya tidak sama artinya, begitu ya. Atau M tidak sama dengan N. Contohnya misalkan kita memiliki suatu matriks yang ukurannya barisnya itu ada berapa di sini? Barisnya ada 3, ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 4 gitu ya. Jadi nanti 3 dikalikan dengan 4 gitu. Seperti itu. Ini kalau kita ngomongin tentang ukuran ukuran matriks atau orde matriks B-nya 3 kali 4, barisnya 3, kolomnya ada 4. Berikutnya ada juga yang disebut dengan matriks apa namanya? Matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi itu terjadi ketika jumlah baris dan kolomnya sama. Ya, jadi kalau ada jumlah baris dan kolomnya sama, maka ini disebut dengan matriks persegi. Contohnya bagaimana? Misalkan kita memiliki suatu matriks A yang ukurannya 3 kali 3 atau matriks B 3 kali 3. Misalkan seperti itu karena barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3, berarti ini disebut dengan matriks persegi. Nah, dalam matriks persegi cirinya itu dia akan dikenal atau akan memiliki yang disebut dengan diagonal. Nah, diagonal utama disebutnya. Diagonal utama memiliki unsur ya angka-angka yang ada di sana gitu ya. Elemen-elemennya ada 222 berarti unsur diagonalnya. Nah, diagonal utama ini hanya ada pada matriks persegi saja atau bujur sangkar. Kalau dalam persegi panjang tidak dikenal dengan yang namanya unsur, berapakah unsur diagonalnya untuk matriks persegi panjang, nggak ada. Hanya untuk persegi saja. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut matriks segitiga, ada 2, ada segitiga atas dan segitiga bawah. Perbedaannya ini sangat mudah sekali karena kalau matriks segitiga atas itu ini hanya untuk matriks persegi ya, teman-teman. Jadi matriks segitiga itu berlaku pada matriks bujur sangkar, di mana nanti unsur-unsur di atas atau misalkan unsur-unsur di bawah diagonal utamanya itu dia senantiasa bermuatan unsur 0. Gitu. Contohnya bagaimana? Misalkan kita memiliki matriksnya adalah seperti ini. Nah, di bawah diagonal utamanya semua unsurnya adalah 0 di bawah diagonal utamanya. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan matriks segitiga atas, sedangkan matriks segitiga bawah berarti kebalikannya, bahwa yang unsur nolnya itu ada di atas diagonal utamanya. Gitu. Sehingga nanti kita bisa lihat di sini untuk segitiga yang terbentuk seperti ini, gitu ya. Untuk matriks segitiga bawah. Nah, selanjutnya kita akan lihat ada juga yang dikenal dengan matriks diagonal. Dan jadi matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Karena matriks diagonal itu saya sampaikan, dan diagonal itu terbentuk kalau apa? Kalau matriksnya matriks persegi saja. Begitu. Jadi pasti di sini kita bicara tentang matriks bujur sangkar di mana setiap unsur di diagonal utamanya itu berupa angka dan selain unsur di diagonal itu adalah 0. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau kita lihat nih, matriks diagonal berarti diagonal utamanya itu memuat angka semua. Sedangkan unsur yang lainnya adalah 0. Nah, ini matriks diagonal. Sedangkan ada yang disebut matriks identitas, berarti ini matriks identitas itu matriks diagonal atau matriks bujur sangkar yang diagonal utamanya itu angka 1 semua. Jadi kalau angka 1 semua itu matriks identitas. Kenapa sih dikatakan matriks identitas? Karena identitas itu kan sebenarnya apabila kita dalam aljabar itu kan angka 1 ya matriks identitas. Jadi kalau misalkan 2 kali 1 itu hasilnya 2. 1 kali 2 hasilnya tetap 2. Jadi identitas itu ketika dikalikan akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Di matriks juga sama. Kalau suatu matriks dikalikan dengan identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri gitu. Nah, matriks identitas yang dimaksud adalah ini. Ini saya kasih contohnya adalah 3 kali 3. Nah, nanti kalau misalkan ada matriks A-nya 2 kali 2, maka identitasnya itu adalah matriksnya 2 kali 2 juga. Berarti unsur-unsurnya adalah ini. 1001 gitu. Kalau 2 kali 2 begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Transpose matriks itu adalah merubah, ya kan? Atau mengubah posisi baris menjadi
kolom, atau sebaliknya kolom dirubah menjadi baris. Nah, ini kalau kita bicara tentang transpose matriks atau menukar baris matriks menjadi kolom seletak atau sebaliknya. Jadi kalau baris pertama, kolom pertama gitu loh dijadikan. Baris kedua kita jadikan kolom kedua begitu. Ya, dan sebaliknya, atau lambangnya adalah dengan A pangkat T. Ini dibacanya dengan transpose matriks gitu ya. Ini adalah transpose matriks A gitu. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya, misalkan kita memiliki matriks A, kalau kita transposkan, maka hasilnya menjadi apa? Ini baris pertama nih. Baris pertama akan menjadi kolom pertama. Berarti jadi 21-nya ke bawah nulisnya, kan begitu ya. Kemudian 32 juga jadi 3-2 menjadi 3-2-nya ke bawah. Oke, atau kalau kita melihat ukurannya ini kan 3 kali 2 ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2, kemudian kita rubah menjadi 2 kali 3. Sehingga kita jelas di sini ada matriks yang ukurannya itu ketika kita rubah menjadi berubah si ordernya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini apabila kita memiliki suatu matriks dan setelah ditranspozkan matriks itu sendiri, maka ini dinamakan dengan matriks simetris. Ya, jadi matriks simetris itu contohnya misalkan kita memiliki suatu matriks A, misalkan 2113 kita transpozkan. Transpozkan itu berarti kan baris pertama nih, baris 21 menjadi kolom ya, berarti nanti 21, kemudian 13 menjadi 13 baris jadi kolom, kan begitu ya. Di sini jadi 2. Nah, kalau kita lihat di sini matriks A dengan transposnya adalah sama, maka ini matriks A itu disebut dengan matriks simetris begitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat sekarang sifat-sifat transpose matriks. Jadi suatu matriks kalau ditransposkan, kemudian kita transposkan ulang, maka ini akan menjadi matriks itu sendiri. Contohnya misalkan kita memiliki matriksnya adalah misalkan 1, 2, 3, 4. Ini adalah matriks A kita katakan ya. Kemudian kita coba transposkan menjadi A transpos, maka hasilnya jadi 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya A transpos yang tadi kita transposkan lagi. Jadi kita transpos lagi begitu ya. Matriks transpos kita transposkan lagi. Berarti yang 1, 3 di sininya 2, 4 ini akan berubah menjadi berapa? 1, 3, di sininya 2 jadi 4 gitu. Jadi akhirnya apa? Kembali ke matriks semula begitu loh. Matriks A itu sendiri. Maka ini yang disebut dengan sifat matriks yang pertama, yaitu ketika suatu matriks ditransposkan menghasilkan matriks itu sendiri. Yang kedua, kita lihat sifat yang kedua untuk penjumlahan, berikut juga untuk pengurangan. Jadi boleh dibuka langsung kurungnya, transposnya dimasukkan ke dalam, masing-masing ditransposkan dulu, baru dijumlahkan atau dikurangi. Nah, kemudian yang keempat berikutnya kita perkalian skalar. Kalau skalar ini boleh teman-teman kalau di depannya ada konstanta, contoh misalkan 4 dikalikan 1, 2, misalkan 3, 5. Kemudian kita transposkan. Nah, teman-teman boleh dikalikan dulu gitu ya. Boleh dikalikan dulu, baru ditransposkan, boleh juga dikeluarkan begitu. Kalau misalkan dikeluarkan berarti 4, nanti kita kalikan dengan 1, 2, 3, 5, kemudian ditransposkan di sini ya, ditransposkan gitu. Jadi boleh seperti itu. Kita lakukan operasi transposnya itu kita keluarkan dulu angka 4-nya. Begitu ya. Jadi si 4-nya kita keluarkan dulu, baru nanti si matriks yang di sebelah kanan kita transposkan. Begitu, seperti itu. Apakah hasilnya sama? Harus sama. Karena kan ini coba aja nih. 4 kali 1 adalah 4. Kemudian 4 kali 2 kita 8. Kemudian 4 kali 3 12. Ya kan? Gitu. Kemudian 4 kali 5 dia 20. Gitu. Jadi nanti kita tinggal transposkan sekarang. Kalau misalkan kita transposkan itu menjadi 48. Di sininya adalah 12 dan 2 gitu.
Gitu. Ini adalah hasil dari perkalian transposnya. Tapi kalau yang ini berarti nanti ini bisa dibuat jadi 4. Ini transposkan dulu, berarti nanti baris jadi kolom. Ini baris pertama itu 1 2 ya. Jadi dijadikan kolom pertama 1 2. Kemudian yang 35 juga sama, dia berarti nanti apa namanya? Tinggal 3 jadi apa namanya? Baris kedua jadi kolom kedua. Gitu. Nah, seperti ini. Kalau kalikan ke dalam menjadi berapa dia? Menjadi 4 kali 1 adalah 4. Kan begitu ya? 4 kali 2 dia 8. Kemudian 3 kali 4 jadi 12 di sini. Kemudian 4 kali 5 jadi 20. Jadi sebenarnya ya sama-sama aja dengan pengerjaan kiri dan kanan. Baik itu dikalikan langsung ataupun di luar begitu ya. Maksudnya dikeluarkan dulu si angka 4-nya. Hasilnya apakah sama? Sama aja begitu. Kalau begitu, maka nanti kita bisa katakan bisa menggunakan sifat yang keempat ini. Dan yang terakhir kita punya sifat kalau misalkan ada A kali B transpos itu boleh dibuka. Nah, mirip dengan penjumlahan, jadi boleh dimasukkan transposnya, tetapi hati-hati untuk perkalian matriks ini. Jadi kalau transposnya dimasukkan ke dalam berarti B transpos dulu baru dikalikan dengan A transpos. Begitu ya. Karena ini posisi dalam perkalian matriks itu sangat menentukan. Gitu. Nah, kita masuk ke operasi matriks. Nah, operasi matriks itu apa saja yang ada dalam matriks? Pertama, ada yang disebut dengan operasi penjumlahan, pun juga di dalamnya termasuk pengurangan ya. Jadi pengurangan itu adalah penjumlahan bilangan negatif sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua ada perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks itu dibagi menjadi dua. Ada yang perkalian skalar, yaitu dengan konstanta tadi, ada yang perkalian dengan dua buah matriks. Maksudnya matriks dengan matriks kita kalikan. Oke, kita lihat sekarang untuk yang pertama untuk operasi penjumlahan dalam matriks begitu ya. Untuk penjumlahan dalam matriks maka ada syarat yang harus dipenuhi bahwa dua buah matriks bisa kita lakukan penjumlahan atau dikurangi apabila dia memiliki ordernya sama. Sehingga nanti unsur-unsur yang seletak itu bisa dijumlahkan begitu. Nah, contohnya misalkan kita memiliki ada matriks A, kemudian ditambahkan dengan matriks B, yaitu misalkan A, B, C, D ditambah E, F, G, H, maka hasilnya menjadi A ditambah E, B ditambah E, C ditambah G, D ditambah H. Tinggal dijumlahkan. Kalau pengurangan bagaimana? Sama saja, tinggal kita kurangi saja. Contohnya misalkan begini. Matriks 1, 2, 3, 4 kita tambahkan dengan suatu matriks yang lain, yaitu 5, 6, 7, maka hasilnya adalah menjadi 1 ditambah 5 menjadi 6, kemudian 2 ditambah 6 menjadi 8, kemudian nanti 3 ditambah 7 jadi 10, dan 4 ditambah 8 menjadi 12. Begitu. Nah, ini penjumlahan matriks. Selanjutnya kita masuk ke perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar itu apa? Jadi berupa angka, ada konstanta di depan matriks, kita kalikan ke dalam. Maka tinggal kalikan saja semuanya ke dalam, K kali P, kemudian K kali Q, K kali R, dan K kali S. Jadi semua dimasukkan ke dalam, dikalikan saja setiap unsur dari matriks itu dengan bilangan skalarnya. Kalau perkalian dua matriks, nah teman-teman harus perhatikan bahwa dua buah matriks dikalikan apabila nanti kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Maka baru boleh kita kalikan begitu seperti itu ya. Jadi Q dengan M itu harus sama. Nanti hasilnya adalah P kali N. Pun juga sama kalau B dikalikan dengan A, ini kebalikannya berarti nanti yang N dan P-nya itu yang harus sama. Gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan diketahui ada matriks A ukurannya 2 kali 3 dengan matriks B 3 kali 2, misalkan begitu, kita kalikan. Nah, maka hasil dari perkaliannya itu akan menghasilkan matriks apa? Kalau dia itu 2 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 2, maka ini 3-nya ini bisa kita hilangkan hasilnya 2 kali 2 sehingga menghasilkan matriks persegi, yaitu 2 kali
2 kali 2. Kita lihat contohnya ya, bagaimana cara mengalihkan yang pas begitu. Ini harus menghasilkan matriks 2 kali 2. Teman-teman perhatikan di sini, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama menghasilkan A kali P ditambah B kali Q ditambah ujung dan ujung C kali R. Berarti nanti kita akan dapatkan unsurnya itu adalah A kali B dikalikan dengan P kali Q kali R. Berarti nanti tinggal dijumlahkan yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ukurannya matriksnya jangan lupa di sini 2 kali 3 kali 3 kali 2 tinggal dicoret angka 3-nya. Kan gitu ya. Jadi 2 kali 2 hasilnya. Gitu. Kemudian juga kalau baris pertama dikalikan dengan kolom 2 berarti A kali S ditambah B kali T ditambah C kali U. Kemudian baris kedua kolom pertama menjadi D kali P ditambah E kali Q ditambah F kali R. Kemudian baris kedua kolom kedua kalikan D kali S ditambah E kali T dikalikan ditambah dengan F kali U. Nah, ini adalah contoh perkalian suatu matriks. Nah, kemudian apabila ada A, B, C, mereka itu adalah matriks yang sama, kemudian ada alfa dan beta merupakan bilangan real atau kita katakan konstanta di situ, maka dia akan berlaku operasi matriks. Yang pertama, itu kalau A ditambah B, itu akan sama dengan B ditambah A. Ini adalah sifat komutatif yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan distributif penjumlahan. Jadi kalau A ditambah B ditambah C artinya B ditambah C jumlahkan dulu baru dijumlahkan dengan A hasilnya. Nah, boleh dikerjakan A ditambah B dulu dijumlahkan baru terakhir dijumlahkan dengan C begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada konstanta di depannya, ada bilangan real alfa, maka ini distributif sifatnya jadi kita bisa kalikan ke dalam A kali alfa kali A ditambah alfa kali B. Nah, berikutnya adalah kalau distributif untuk penjumlahannya di sini ini juga sama ya. Jadi A-nya itu boleh dikalikan ke dalam alfa kali A ditambah beta kali A. Karena mereka itu berupa apa? Berupa bilangan konstanta, jadi nggak masalah ya. Contoh misalkan diketahui ada matriks A misalkan 21 3 min 2 min 1 0. Tentukanlah misalkan di sini A kali A transpos kemudian A transpos kali A. Nah, kita akan lihat di sini ya. Cari A transposnya dulu. Untuk A transposnya itu tinggal baris dari kolom menjadi tadi barisnya itu 21 dijadikan kolom jadi 21. Gitu. Oke, maka kita akan dapatkan bahwa perkalian dari A kali A transpos berarti 21 3 min 2 min 1 0 dikalikan dengan transposnya. Berarti nanti baris jadi kolom ya. Seperti ini, maka akan menghasilkan suatu matriks baris pertama kalikan dengan kolom pertama 2 kali 2 ditambah 1 kali 1. Maka dia akan menghasilkan angka menjadi 5. Begitu kita lihat baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua 2 kali 3 6 ditambah 1 kali min 2 berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Begitu ya. Kemudian baris pertama kolom ketiga berarti disimpannya di sini baris pertama kolom ketiga berarti 2 kali min 1 min 2 ditambah 1 kali 0 ada 0 berarti jawabannya min 2. Nah, berikutnya juga sama untuk baris kedua kolom pertama berarti disimpan di baris pertama kolom kedua di sini gitu. Baris pertama kalikan kolom kedua disimpannya berarti di sebelah sini gitu kan. Baris kedua kolom ketiga berarti disimpannya adalah di ujung di sini. Berarti kita tinggal simpan saja di sini. Nah, berikutnya juga sama untuk yang baris ketiga kolom ke-1 dan kolom kedua dan kolom ketiga itu hasilnya seperti ini. Hasilnya apa? Kalau dia itu adalah barisnya ada 3, 3 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 3. Berarti nanti yang berdekatannya kan syaratnya harus sama ya. Tinggal kita coret saja. Maka sisanya ujung dan ujung. Nah, ujung dan ujung yaitu berapa? 3 kali 3. Gitu, seperti itu. Jadi ini adalah matriksnya kalau kita perkalian A kali A transpos. Nah, bagaimana sekarang kita ulang kalau misalkan A transposnya kalikan dengan matriks A. Kita bisa melihat bahwa A transpos itu ukurannya adalah 2 kali 3. Sedangkan matriks A-nya adalah 3 kali 2. Maka yang berdekatan inilah kita apa? Kita coret. Berarti nanti 3-nya kita coret hasilnya berapa? 2 kali 2. Nah, 2 kali 2.
Jadi nanti kita akan mendapatkan suatu matriks 2 kali 2 dari hasil perkalian A transpos kali matriks A itu sendiri. Sehingga dari sini bisa didapatkan apa kesimpulannya? Bahwa A kali A transpos itu tidak sama dengan A transpos dikalikan dengan matriks itu sendiri. Begitu. Jadi harus hati-hati. Artinya apa nanti? Kita bisa katakan A kali B tidak sama dengan B kali A gitu. Karena memang ini sifat daripada perkalian matriks itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan trace sebuah matriks. Apa itu trace sebuah matriks? Nah, trace itu adalah jika A merupakan matriks persegi, kemudian dikatakan trace matriks dari A atau misalkan trace dari matriks A itu dinotasikan penulisannya adalah dengan simbolnya TRA di sini ya. Trace A ini didefinisikan dengan menjumlahkan semua entry yang ada pada diagonal A-nya. Jadi tinggal ngejumlahin aja. Itu yang disebut dengan trace dari matriks. Nah, seperti ini. Maka trace-nya yang mana? Yang ini diagonal utamanya kita tulis berarti 1, 5 dan 9 dijumlahkan. 1 tambah 5 ditambah 9 sama dengan 15. Jadi tidak ada yang aneh untuk trace matriks ini. Gitu. Jadi sangat mudah, tinggal diagonalnya aja kita jumlahkan. Baik, untuk latihan ini bisa didiskusikan oleh teman-teman untuk yang nomor latihan 1 sampai dengan 4, kemudian dilanjutkan untuk misalkan mengerjakan nomor 6 ya. 6 dan nomor 7. Oke. Baik, sementara itu untuk pertemuan kali ini kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas materi tentang OBE ya. Terima kasih.